Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang telekomunikasi. Telekomunikasi adalah pengiriman atau penyampaian informasi dari satu tempat ke tempat yang lain. Bentuk komunikasi jarak jauh dapat dibedakan atas 3 macam. Yang pertama, komunikasi satu arah atau simplex, yaitu pengirim dan penerima informasi tidak dapat menjalin komunikasi yang berkesinambungan melalui media yang sama. Contoh pager, televisi, dan radio. Yang kedua, komunikasi dua arah atau duplex, yaitu pengirim dan penerima informasi dapat menjalin komunikasi yang berkesinambungan melalui pesan yang sama. Contoh, telepon dan VoIP. Yang ketiga, komunikasi semi dua arah atau half duplex, yaitu pengirim dan penerima informasi berkomunikasi secara bergantian namun tetap berkesinambungan. Contoh, HT atau handy talkie, fax, dan chat room. Telekomunikasi juga mempunyai komponen dasar. Di antaranya yaitu 1. Informasi, merupakan data yang dikirim atau diterima seperti suara, gambar, file, dan tulisan. Yang kedua, pengirim, yaitu mengubah informasi menjadi sinyal listrik yang siap dikirim. Yang ketiga, media transmisi, yaitu alat yang berfungsi mengirimkan dari pengirim kepada penerima. Karena dalam jarak jauh, maka sinyal diubah lagi atau dimodulasi dengan gelombang radio, kemudian diubah menjadi gelombang elektromagnetik dan dipancarkan dengan alat bernama antena agar dapat dikirim jarak jauh. Yang keempat adalah menerima sinyal elektromagnetik kemudian diubah menjadi sinyal listrik. Sinyal diubah ke dalam informasi asli sesuai dari pengirim, selanjutnya diproses hingga bisa dipahami oleh manusia sesuai dengan yang dikirimkan. Bab selanjutnya saya akan menerangkan yaitu sistem analog dan digital. Dalam mengubah informasi menjadi sinyal listrik yang siap dikirim, ada 2 cara pengiriman yang dipakai. Cara pertama adalah sinyal analog. Sinyal analog mengubah bentuk informasi ke sinyal analog, di mana sinyal berbentuk gelombang listrik yang sifatnya kontinu atau terus-menerus, kemudian dikirim oleh media transmisi. Yang kedua adalah sinyal digital, di mana setelah informasi diubah menjadi sinyal analog, kemudian diubah lagi menjadi sinyal yang terputus-putus atau diskret. Sinyal yang terputus-putus dikodekan dalam sinyal digital yaitu 0 dan 1. Dalam pengiriman sinyal melalui media transmisi, sinyal analog mudah terkena gangguan terutama pada gangguan induksi dan cuaca, sehingga di sisi penerima sinyal tersebut terdegradasi. Sementara untuk sinyal digital tahan terhadap gangguan induksi dan cuaca selama gangguan tidak melebihi batasan yang diterima. Sinyal masih diterima dalam kualitas yang sama dengan pengiriman. Banyak alat komunikasi yang menggunakan sistem digital dan analog. Kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang alat digital yaitu handphone. Handphone adalah perangkat telekomunikasi telepon konvensional saluran tetap, namun dapat dibawa kemana-mana atau portable mobile, dan tidak perlu disambungkan dengan jaringan telepon menggunakan kabel atau nirkabel, bisa disebut juga wireless. Keunggulan dan kekurangan dari handphone. Keunggulan dari handphone: 1. Bisa untuk melakukan panggilan dengan mode langsung atau bisa disebut juga dengan video calls. 2. Bisa dibawa kemana saja. 3. Memiliki banyak fitur, misalnya radio, televisi, MP3, video, kamera, game, dan layanan internet. Kelemahan dari handphone: sambungan telepon bisa terputus jika tidak ada sinyal. Cara kerja handphone ketika menelepon. A. Suara dari pengirim diterima oleh alat yang disebut mikrofon. Dari mikrofon mengubah gelombang suara menjadi sinyal listrik dan kemudian dipancarkan oleh ponsel ke BTS terdekat. Sinyal tersebut diterima oleh BTS dan sinyal tersebut diteruskan ke pusat telekomunikasi. Dari pusat telekomunikasi, sinyal diteruskan kepada BTS terdekat, kemudian diteruskan ke si penerima.
Setelah sampai ke penerima, maka sinyal tersebut diubah lagi menjadi gelombang suara oleh alat yang disebut dengan speaker.